Nominasi Prata Busana terbaik. Nominasinya adalah Bambang Sugiarto, Wage. Saya Bambang Sugiarto, seorang pelakon yang memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya. Enggal punika saged seni kemasan punika badhe diaraken dobrak mawa irairan pancal panggung. Kecintaan yang telah lebih dari 50 tahun tumbuh dan berkembang di dalam diri. Menjadi alasan untuk menempuh banyak perjalanan yang bukan hanya untuk sekedar tahu, tetapi juga ikut menjadi bagian dari pelestarian seni dan budaya. Salah satu bentuk upaya pelestarian itu adalah menciptakan ruang-ruang yang dapat menampung sekaligus mewujudkan ide, mewadahi proses kreatif, membangun serta memelihara eksistensi dari seni dan budaya itu di tengah masyarakat. Dan rumah kita Baluarti adalah satu dari sekian ruang yang terbentuk dari kecintaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Wong tua dikeki keri dewi. Ya toh. Saya sudah tua tapi dikasih yang paling akhir. Maka saya nanti akan ngomong 2 jam ya toh. Nek betah. Ruang kreatif dalam upaya pelestarian seni dan budaya. Sebelum saya akan ngomong itu, saudara sekalian, atau lebih pasnya ini anak-anakku sekalian. Saya akan berbicara tentang sebuah kecintaan. Dari usia SD, saya sudah menyintai apa yang menjadi kesenangan saya, yaitu kesenian. Dari SD saya mengumpulkan beberapa anak-anak untuk saya latih sendiri, kemudian saya pentaskan di depan halaman tangga, bayarnya karet gelang. Karena rumah saya dekat pasar, karet gelang itu kemudian dikumpulkan untuk dijual di pasar. Dari kecintaan dari sejak usia dini, bahwa cinta itu perlu perkenalan. Kenalkan Mbak, nama saya siapa? Lo perkenalan kok nama saya siapa? Perkenalkan namanya siapa? Rumahnya di mana Mbak? Kuliahnya di mana? Oh, satu kampus ya dengan saya. Kalau sudah perkenalan adalah PDKT, pendekatan. Kalau sudah tepung, kemudian menjadi serawung berhubungan. Dari berhubungan, kita akhirnya akan bisa merawat rasa cinta tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah
pengorbanan. Suatu ketika setelah lulus SMA, saya dipanggil oleh orang tua saya. Bang, Rene, kowe pilih drama apa sekolah? Kemudian saya bertanya, kalau drama kulo pripun, nek sekolah kulo pripun? Nek kowe sekolah, kowe ning omah. Nek kowe milih drama, kowe minggat. Kowe dadi apa? Tukang barang, tukang ngamen. Urip ning ngisor kretek. Ere uripmu. Pripun, Pak? Yen kowe drama, kowe minggat. Klepat saya pergi. Arnendi. Bahasa anak sekarang, minggat no bro. Pergi dari rumah selama 8 bulan. Saya hidup di Sanggar, saya harus ngopeni teman anggota saya 4 orang yang setiap hari harus makan 3 kali sehari. Bagaimana saya menghidupi rasa cinta tersebut? Saya menjadi kuli panggul di Pasar Klewer. Dari kecintaan tersebut, maka saya tidak harus tergantung dari ruang kreatif. Ruang kreatif sekarang banyak yang tergantung hanya pada pemerintah kota. Ada lomba baca puisi, ada lomba teater, ada lomba karawitan, ada lomba. Ruang-ruang tersebut, apakah saya tidak bisa menciptakan? Bisa. Karena apa? Ruang kreatif itu menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pelestarian seni budaya. Harus ada orang yang mencintai kalau kepingin melestarikan sebuah seni budaya. Sekarang banyak hal, medsos sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dinafikan lagi. Tapi karena saya orang dulu, banyak ketinggalan tentang medsos. Ya, kemajuan zaman dari hal tersebutlah saya harus mampu menyikapi. Saya harus mampu menyikapi bagaimana supaya kecintaan saya, hasil dari kecintaan saya ini bisa dikenal. Saya harus menciptakan ruang kreatif secara luas. Ya, ruang kreatif yang itu nanti akan mewadahi semua ide, semua sharing, semua usulan-usulan, semua bentuk-bentuk yang diinginkan oleh teman-teman saya pada waktu itu. Inilah yang menjadikan saya kuat. Ya. Inilah yang saya menjadikan semakin cinta kepada apa yang saya lakukan. Dari usia SD sampai sekarang kira-kira sudah 50 tahun lebih saya berkecimpung di dalam kesenian. Khususnya di sini adalah teater. Karena teater itu adalah sebuah peristiwa dan drama itu adalah kehidupan, maka dari konflik-konflik kehidupan itu menjadi sebuah peristiwa. Dan ini menjadikan saya lebih hidup di dalam mencintai kesenian saya. Saya tidak mau tinggal diam, harus mengisi ruang-ruang tersebut. Ya. Maka saya berkeinginan supaya saya mempunyai ruang kreatif yang lebih luas, dalam arti yang lebih luas, yang benar-benar akan mampu secara pribadi, tidak didikte oleh, tidak karena dana dari pemerintah, tidak dana dari ini, tidak dana dari ini, tidak. Saya kepingin menjadi seorang pelaku seni yang mempunyai kemandirian totalitas di dalam berkarya. Maka seniman itu bagi saya, pelaku seni itu tidak boleh nyekepleh. Tahu nyekepleh? Nyekepleh itu kayak itu loh. Ada boneka sing begini-begini itu. Enggak. Seniman itu harus tegas. Seniman itu harus mampu mempunyai sesuatu karena saya kepingin menjadi sesuatu. Maka saya menciptakan ruang tersebut
Di tahun 1976 saya masih kelas 2 SMA. Saya menciptakan ruang. Saya mendirikan teater yang bernama Teater Gidak-Gidik. Yang satu visi, satu tujuan, satu keinginan, satu harapan, satu impian. Ya, sanggar pertama kali sanggarnya di tempat latihannya di Stinggil. Nah, itu miliknya keraton. Kemudian pindah ke sanggar di Kepatian, itu juga miliknya orang lain. Karena dari perjalanan waktu ke waktu, perkembangan zaman, kesenian akan berubah menurut perkembangan zaman. Ini saya lakukan dengan teman-teman sekalian. Kemudian saya mendirikan Sanggar Seni Kemasan. Di situ para anggotanya itu tidak terdiri dari anak SMA atau anak mahasiswa, tidak. Tapi lebih pada masyarakat sekitar yang ikut nyengkuyung berdirinya sebuah sanggar. Berkreativitas, mempunyai impian dan harapan bersama. Seperti itu. Dan itu sanggarnya secara fisik bukan milik saya. Ya Tuhan, berikan saya ini rumah yang besar supaya saya bisa membangun sebuah ruang kreatif secara fisik. Akhirnya saya mendirikan Rumah Gita Baluarti. Rumah Gita Baluarti yang berada di Baluarti dalam Keraton Surakarta itu saya miliki secara pribadi. Saya juga menciptakan ruang kreatif dalam artian fisik, ada panggung, ada set, ada lampu, ada properti, ada kostum. Saya akan lebih mempunyai kemandirian di dalam mengisi ruang kreatif dalam arti sesungguhnya. Dan Sanggar Seni Kemasan juga berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Ya. Atau di sanggar di Rumah Gita Baluarti itu, di situ di dalamnya, ya seperti yang telah digambar itu, Tihos Surakarti. Ya. Salah satu badan usaha dari Rumah Gita Baluarti. Nah, kenapa saya berikan nama Rumah Gita Baluarti? Karena saya ingin rumah yang juga sebagai tempat tinggal saya, itu bukan milik saya pribadi, saya nikmati. Tidak. Ini harus mampu dirasakan oleh masyarakat sekitar dan teman-teman yang berada di situ. Supaya lebih at home, maka saya berikan rumah. Saya namakan Rumah Gita. Mereka akan pelayon, mereka akan tiduran, mereka akan nginep, mereka akan masak, mereka akan buat kopi, ada tersedia. Ini salah satu upaya dari Rumah Gita Baluarti ini. Ada kontribusinya untuk mengisi dari ruang sehingga keterlibatan saya sebagai seorang seniman dan pelaku seni itu menjadi bermanfaat. Rumah Gita Baluarti dan Sanggar Seni Kemasan juga berkontribusi kepada acara-acara di kelurahan, kemudian kecamatan, sampai ke pemerintah kota. Apakah kalau saya sudah dekat dengan para pelaku pemerintahan itu kemudian saya akan begini? Tidak. Seniman, pelaku seni harus mempunyai kemandirian, tidak ngatung, tidak. Biar bantu, oke bro, tak tompo. Tapi kalau saya harus mengedarkan proposal kemana-mana, saya tidak mau. Sebab apa yang dihasilkan oleh Sanggar Seni Kemasan dan Rumah Gita Baluarti harus murni tanpa adanya satu tekanan, tanpanya ada satu hal. Ya. Karena cerita saya belum selesai. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, rampungin lakon pancen kudu dilakoni. Selesainya cerita kehidupan saya harus saya jalani. Pertanyaannya, kalau saya sudah melakukan seperti itu, kalian sebagai generasi muda yang ikut bertanggung jawab, apa yang akan kalian lakukan untuk melestarikan
seni budaya kalian. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.